Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar anak-anak? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, kembali lagi belajar bersama saya Muhammad Husain Arifuddin dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Oke anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi selanjutnya, yaitu materi teks biografi. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak video berikut ini. Anak-anak, hari ini kita akan kembali belajar, yaitu di materi karakteristik dan kebahasaan teks biografi. Tapi sebelum kita belajar, mari kita awali kegiatan pembelajaran ini dengan baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan baca basmalah pembelajaran ini bernilai ibadah, segala doa diijabah, segala urusan dipermudah, mendapatkan berkah dan semuanya dijauhkan dari segala wabah. Amin amin ya robbal alamin. Adapun untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari di pembelajaran ini, yaitu menganalisis aspek makna dan kebahasaan dalam teks biografi, dan yang kedua adalah menyusun teks biografi tokoh. Nah, untuk materi pembelajaran yang akan kita pelajari di kesempatan ini adalah karakteristik teks, dan yang kedua adalah kebahasaan teks. Jadi nanti diharapkan setelah kalian mempelajari materi ini, kalian akan paham apa sih itu karakteristik teks dari biografi, dan yang kedua apa sih kebahasaan dari teks biografi. Nah, tahukah kamu gambar-gambar yang ada di samping ini kira-kira gambar dari siapa saja ya? Tahu anak-anak? Apakah kalian mengenalinya? Ya, kamu bisa menjadi orang sukses seperti mereka loh. Nah, salah satu caranya adalah dengan mempelajari riwayat hidup tokoh-tokoh hebat tersebut. Kemudian kalian bisa meneladaninya dari karakteristik unggul mereka. Ya, jadi ketika kalian ingin jadi orang yang hebat, ingin jadi orang yang sukses, maka belajarlah dari orang-orang yang hebat. Belajarlah dari orang-orang yang sukses supaya apa? Biar kalian bisa mengetahui sejarah dan perjuangan mereka dalam mendapatkan kesuksesan tersebut. Nah, di dalam sebuah surat, yaitu di surat Al-Ahzab ayat 21, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjuwaha wal yaumal akhira wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Nah, terkait untuk hal ini anak-anak ya, jadi kita sepatutnya sebagai seorang muslim ya, kita harus mengidolakan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ini yang kita harapkan besok ya, syafaatnya di hari kiamat. Semoga kita semua besok diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad. Amin amin ya robbal alamin. Nah, apa sih biografi itu? Ya, biografi itu adalah sebuah teks yang menceritakan tentang perjalanan hidup seseorang, mulai dari kecil hingga dewasa, bahkan sampai meninggal dunia. Biasanya tokoh yang diceritakan itu adalah tokoh ternama yang dianggap penting dan memiliki pengaruh bagi negara atau kehidupan orang banyak. Nah, biografi itu sendiri ya, ciri-cirinya ada 5 anak-anak. Yang pertama ini adalah memuat informasi faktual perjalanan hidup seorang tokoh ya. Jadi di sini itu adalah informasi yang faktual. Faktual itu berdasarkan dari faktanya, berdasarkan dari data yang ada ya, seperti itu.
Terus yang kedua adalah dikembangkan secara deskriptif naratif. Nah, ya bahwasanya teks biografi ini dikembangkan secara deskriptif naratif, disajikan mengikuti pola tertentu. Nah, insya Allah nanti akan saya jelaskan di belakang ya ini. Terus terdapat keteladanan dan keistimewaan tokoh. Nah, jadi teks biografi itu terdapat keteladanan dan keistimewaan tokoh. Ingat, keteladanan ini berhubungan dengan sifat yang bisa dicontoh. Kalau keistimewaan itu berhubungan dengan prestasi. Ya, sekali lagi keistimewaan itu berhubungan dengan prestasi, yang mana belum tentu orang lain itu bisa memperoleh prestasi yang sama ya terhadap tokoh biografi yang dituju, seperti itu. Nah, terus untuk ciri yang terakhir ini berstruktur orientasi, urutan peristiwa dan reorientasi. Nah, kita kembali ke struktur ya. Jadi struktur teks biografi itu ada 3. Yang pertama adalah orientasi ya. Orientasi itu berkenaan dengan apa? Orientasi itu berkenaan dengan pengenalan tokoh secara umum, seperti nama, tempat, tanggal lahir, latar belakang keluarga. Adapun struktur yang kedua yaitu terkait urutan peristiwa. Nah, ini berkaitan dengan peristiwa atau kejadian yang pernah dialami, seperti pendidikannya, karirnya, prestasi atau peristiwa penting lainnya. Dan yang ketiga, struktur teks biografi itu adalah reorientasi. Nah, reorientasi ini berisi tentang pandangan penulis terhadap tokoh yang diceritakan. Dan di sini sifatnya opsional. Opsional itu bisa ada, bisa tidak di dalam struktur reorientasi ini. Nah, adapun pola penyajian teks biografi. Nah, dalam teks biografi itu sendiri jelas alurnya ini adalah alur maju anak-anak ya. Jadi alur maju. Terus menggunakan sudut pandang orang ketiga. Ya, orang ketiga serba tahu. Nah, jadi kalau menggunakan sudut pandang orang ketiga itu kata kuncinya apa? Ya, beliau, nama orangnya itu ya. Jadi nama orangnya itu dia. Nah, ini adalah orang ketiga. Terus gaya penceritaan deskriptif naratif atau gabungan antara deskriptif naratif dan dialog. Dan menceritakan identitas pribadi, asal-usul keluarga, pendidikan, karir, dan prestasi. Nah, inilah adalah pola penyajian teks biografi. Nah, setelah itu kita akan pelajari kebahasaan teks biografi. Ada 6, yaitu yang pertama adalah pronomina orang ketiga tunggal, kata kerja tindakan, kata sifat, kata kerja pasif, kata kerja mental, sama yang terakhir ini adalah kata sambung, kata depan atau nomina urutan waktu. Oke anak-anak, kita mulai untuk yang pertama terlebih dahulu. Pronomina orang ketiga tunggal. Nah, pronomina orang ketiga tunggal ini kata kuncinya apa? Iya, dia atau beliau. Nah, ini digunakan ya secara bervariasi dengan penyebutan nama tokoh atau panggilan tokoh. Ya, ini anak-anak ya. Terus kata kerja tindakan. Nah, kata kerja tindakan ini menjelaskan peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh. Apa contohnya? Belajar, membaca, berjalan, melempar. Nah, ini adalah kata kerja tindakan. Terus kata sifat. Nah, kata sifat di sini memberikan informasi secara rinci tentang sifat-sifat tokoh. Ini kata sifatnya apa? Ini ya mendeskripsikan watak tokoh. Misalnya apa sih? Ya jenius, rajin, ulet. Nah, terus selanjutnya kata kerja pasif. Nah, kata kerja pasif di sini menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh sebagai subjek yang diceritakan. Umumnya dapat dilihat dari ciri adanya awalan di dan ter.
Apa contohnya? Diberi, ditugaskan, dipilih. Nah, ini ya contohnya. Terus yang kelima, kata kerja mental. Nah, bedanya ya dengan kata kerja tindakan. Kalau tindakan itu berhubungan dengan aktivitas fisik, tapi kalau mental ini berhubungan dengan penggambaran peran tokoh ya. Contohnya memahami, menyetujui, menginspirasi, mencintai. Jadi yang tidak berhubungan secara fisik secara langsung seperti itu. Dan yang terakhir, kata depan, kata sambung atau nomina urutan waktu. Nah, ini jadi contohnya apa? Sebelum, sudah, pada, saat ya, kemudian, selanjutnya, sampai, hingga, pada, tanggal, nantinya, selama itu, saat itulah. Ini adalah menggunakan kata sambung atau kata depan ataupun nomina yang berkenaan dengan urutan waktu. Ini anak-anak ya, jadi sekali lagi aspek kebahasaan ya ada 6, ada pronomina orang ketiga tunggal, kata kerja tindakan, kata sifat, kata kerja pasif, kata kerja mental, sama kata sambung, kata depan atau nomina yang berhubungan dengan urutan waktu. Demikianlah pembelajaran pada kesempatan kali hari ini, semoga bermanfaat. Ingat, tetap berprestasi walau di tengah pandemi. Ya anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran di kali hari ini, mari kita ucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.